Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan ilmu yang didapatkan. Berjumpa dengan Ibu Tati dalam Jaring Ikan, belajar PAI daring mengasyikkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Mari kita mulai. Nah, sebelum masuk materi, terlebih dahulu kita berdoa. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan lantunan doa tadi kegiatan belajar kita hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Dan yang keempat, peserta didik mampu menghafal Quran Surat At-Tin dengan lancar. Kita masuk ke materi. Nah, soli-solihah, siapakah di antara kalian yang pernah makan buah tin atau mendengar tentang buah tin? Apakah kalian tahu bahwa buah tin disebutkan dalam Al-Quran? Lalu menurut kalian, mengapa buah ini istimewa? Nah, kita akan menemukan jawabannya setelah kita mempelajari Quran Surat At-Tin bersama. Kita akan belajar membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Sebelum membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa Quran Surat At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama yang berarti buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin ini termasuk golongan surat Makkiyah, yang mana diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, mari kita baca Quran Surat At-Tin bersama. Nanti ibu akan membacakan satu ayat, kemudian kalian mengikuti. Kita awali dengan membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sekali lagi. Wattini wazzaitun. Kita akan masuk ayat kedua. Waturi sinin. Waturi sinin. Ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Perhatikan ya, berbeda ini huruf dha dan ini huruf da. Wahadzal baladil amin. Oke, lanjut ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Kita akan baca ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat terakhir. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, tadi kita sudah belajar membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Apabila sholih-sholihah masih ingin belajar membaca, kalian bisa menjeda atau menstop video ini, atau kalian juga bisa membuka Al-Quran masing-masing di rumah. Kita lanjutkan materinya ya. Nah, setelah belajar membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, kita akan masuk materi hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kita buka. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada 4 macam. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama hukum bacaan idhar. Apa itu hukum bacaan idhar? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi. Apa itu huruf halqi? Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa saja? Ada hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho. Cara membacanya jelas atau terang. Nah, ibu sudah menyediakan contoh. Kalian perhatikan yang ibu beri warna kuning. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan ghin. Nah, kita belajar cara membacanya. Ajrun ghairu mamnun. Nah, jelas ya. Ajrun ghairu mamnun. Oke, tidak boleh berdengung ataupun samar. Kita lanjutkan ke hukum bacaan idgham. Idgham sendiri artinya memasukkan. Maksudnya suara huruf N atau nun atau tanwin tadi menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya. Nah, idgham sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Idgham bi gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini. Ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya mendengung. Nah, kita lihat contohnya. Ibu sudah kasih warna pink. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Nah, kita belajar cara membacanya. Syu'ubau wa qabaila. Syu'ubau wa qabaila. Nah, jadi suara fathah tanwinnya langsung masuk ke huruf wawunya. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Bila itu tanpa, gunnah itu mendengung. Jadi dibacanya tanpa mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro ini. Cara membacanya tanpa mendengung. Nah, di sini ibu sudah sediakan contoh. Sudah ibu beri warna oranye. Lihat di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ro. Kita belajar ya. Ghafurur rahim. Nah,
suara dhammah tanwinnya juga langsung masuk kepada huruf ro. Ghafurur rahim. Nah, begitu ya solih-solihah. Kita lanjut lagi, hukum bacaan iklab. Hukum bacaan iklab itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan mengubah suara nun sukun atau tanwin tadi menjadi suara huruf mim. Nah, ini Ibu sudah sediakan contoh, perhatikan yang warna merah. Wallahu basyirum bima ta'malun. Dhammah tanwin bertemu ba, suaranya menjadi suara huruf mim. Di sini juga ada sudah contoh huruf mim atasnya. Nah, wallahu basyirum bima ta'malun. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa di sini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Huruf 15 ini adalah huruf yang bukan termasuk huruf idhar, huruf idgham dan huruf iklab. Apa saja? Ada ta, to, sin, shin, tha, dha, fa, do, dho, jim, za, ka, shod, dal, sama qaf. Nah, cara membacanya samar dan mendengung. Nah, ini Ibu ngambil contohnya langsung dari Quran surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana. Nah, di sini ya. Insana. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Perhatikan yang warna biru ini. Nah, laqad khalaqnal insana fi. Nah, tidak boleh dibaca insana, tetapi harus insana, samar dan mendengung. Nah, itu tadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ada idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Setelah kita belajar hukum bacaan nun sukun atau tanwin, kita akan belajar pesan pokok Quran surat At-Tin atau kandungan dari Quran surat At-Tin. Nah, kita lihat. Kita mulai dari ayat 1 sampai 3. Wattini wazzaitun. Ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, lihat ini Ibu sudah mencantumkan gambar buah tin dan buah zaitun. Barangkali solih-solihah ada yang belum pernah melihat seperti apa buah tin dan buah zaitun ini sudah Ibu cantumkan. Nah, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di wilayah Syam, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Serta di Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, Palestina, merupakan tempat para nabi diutus. Baik buah tin maupun buah zaitun itu memiliki banyak manfaat. Buah tin memiliki manfaat seperti memperhalus fisik, membersihkan ginjal, serta menggemukkan badan, dan beberapa manfaat yang lainnya. Selanjutnya yaitu buah zaitun. Buah zaitun mengandung minyak yang berlimpah, sehingga dapat digunakan untuk bahan masak dan juga memiliki fungsi kesehatan seperti buah tin. Kita lanjut lagi. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Nah, ini gambarnya sudah Ibu cantumkan juga gambar gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di Mesir. Gunung Sinai merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Sehingga Gunung Sinai dikenal dengan Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Kita lanjutkan ke ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi yang dimaksud negeri yang aman di Quran surat At-Tin ayat ketiga ini adalah kota Mekah. Kalian pasti tidak asing kan dengan kota Mekah? Ya, kota Mekah terletak di negara Arab, merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW.
tempat di mana umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Di Mekah juga ada Ka'bah yang merupakan arah kiblat bagi umat Islam. Nah, kita lanjutkan lagi ke pesan pokok Quran surat At-Tin ayat keempat. Kita lihat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu gimana maksudnya? Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaiknya, lebih sempurna daripada hewan. Manusia dibekali dengan akal dan sifat-sifat unggul oleh Allah. Dengan sifat-sifat unggul tadi dan dengan akal pikiran tadi, Allah mengamanahkan manusia menjadi pemimpin di bumi atau khalifah fil ard. Nah, tugas khalifah fil ard itu apa? Sebagai pemimpin harus melestarikan dan menjaga bumi. Nah, begitu ya solih-solihah. Kita lanjut lagi ke pesan pokok Quran surat At-Tin ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya seperti apa? Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya di sini berarti Rasul, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jadi apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka kita akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Tubuh yang sempurna yang dilengkapi dengan akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azabnya Allah. Kita lanjut lagi. Pesan pokok Quran surat At-Tin ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya, orang-orang yang beriman, amanu, wa 'amilus sholihat, dan mengerjakan kebaikan, amal-amal soleh, falahum, maka baginya ajrun, pahala yang tidak ada putusnya, dan akan diselamatkan dari neraka. Jadi kalau orang yang beriman, terus orang-orang yang mengerjakan kebaikan, amal solih, maka dia akan diberikan pahala yang tidak ada putusnya. Begitu juga dia akan diselamatkan dari neraka oleh Allah. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, ini pertanyaan diberikan kepada orang-orang yang dia itu mendustakan. Mendustakannya ini kenapa? Padahal Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna melalui berbagai tahap kehidupan. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Yang ini itu merupakan bukti bahwa kekuasaan Allah itu benar-benar luar biasa. Nah, dengan adanya bukti kenyataan kekuasaan Allah ini, tetapi kenapa manusia masih ada yang mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Padahal Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Oke, kita lanjut ke ayat yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, ini maksudnya Allah itu akan memberikan putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah atau bermaksiat kecuali dia bertobat. Jadi Allah itu adil. Ketika berbuat kebaikan sekecil apapun itu, nanti akan diberikan pahala oleh Allah. Ketika kita bermaksiat sekecil apapun itu, akan diberikan hukuman oleh Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, solihah,
kita telah membahas pesan pokok Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Jika kurang paham, nanti kalian bisa membuka materinya kembali. Ibu akan memberikan link multimedia interaktif pembelajaran ini di teks deskripsi ya. Oke. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang Quran Surat At-Tin, di sini juga Ibu sudah ada latihan dan kuis. Kita masuk ke latihannya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke soal pertama. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri atas 8 ayat. At-Tin artinya? Jawabannya buah tin. Oke, soal nomor 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kandungan ayat di atas yang benar yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Soal nomor 3. Ihsan suka menolong temannya, suka berinfak dan bersedekah, juga suka berkata-kata yang baik. Perilaku ihsan adalah contoh pengamalan surat At-Tin ayat keberapa? Kata kuncinya berarti dia berbuat amal solih. Berarti wa'amilus sholihat. At-Tin ayat 6. Oke, kita lanjut. Salah satu wujud mensyukuri nikmat mulut yang Allah ciptakan, maka kita sebagai manusia seharusnya memakan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Soal yang terakhir. Nah, di sini ada soal tentang tajwid. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Perhatikan kata yang berwarna kuning. Nah, mengandung hukum bacaan apa tadi? Ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ghin. Jawabannya idhar. Oke, betul. Nah, sholihah. Biar kalian tambah paham, kita juga akan langsung masuk ke kuis nih. Oke, sudah muncul ya. Ibu menyediakan kuisnya ini melalui word wall. Nanti kalau kalian pengen mengakses sendiri juga bisa. Nanti Ibu akan menaruh link word wall-nya di deskripsi. Nah, sekarang kita coba dulu. Nanti dimasukkan nama kalian. Misalkan namanya Nisa gitu ya. Oke, kita mulai. Setelah itu nanti kalian klik mulai. Nah, di sini ada 10 soal. Nanti kalian bisa pilih acak mau dari soal nomor berapa dulu. Misalkan dari soal nomor 7. Oke, nah ini soalnya sudah muncul. Wahadzal baladil. Nah, jawabannya B, amin gitu. Nah, itu ya solihah. Nanti kalian bisa melanjutkan latihan soalnya melalui link yang sudah Ibu taruh di deskripsi. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Apabila solihah merasa belum atau kurang paham, nanti solihah bisa kembali memutar video pembelajaran ini ya. Nah, Surat At-Tin mengajarkan kita banyak hal penting tentang kehidupan, seperti nilai-nilai kebaikan, keutamaan tempat-tempat suci, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Surat ini juga mengingatkan kita tentang hari pembalasan dan pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan perintahnya. Dengan memahami makna surah ini, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu Tatik mohon maaf. Sampai jumpa kembali dengan Ibu Tatik pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.